kembali dengan pelajaran KKA. Nah, ini mata pelajaran baru ya anak. Jadi nanti di kelas 7 ini kalian akan mendapatkan satu mata pelajaran yang namanya KKA. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, coba untuk kelas 7E hari ini yang tidak berangkat adakah? Alhamdulillah, sehat semuanya? Oke, baik, semangat pagi. Pagi, 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 sepeda luar biasa. Tepuk tangan hari ini, walaupun ini jam siang ya setelah istirahat, namun kan udah MBG, jadi harus tetap semangat. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang KKA. Kemarin sudah Ibu jelaskan KKA singkatannya apa, anak-anak? Kode kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan membahas bab tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Dan untuk tujuan pembelajaran. Jadi nanti setelah kalian belajar hari ini, kalian diharapkan yang pertama, kalian mampu memahami proses kerja kecerdasan artifisial generatif. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi resiko-resiko yang terjadi pada kecerdasan artifisial generatif. Kemudian menjelaskan manfaat dan dampaknya. Dan yang terakhir, mempraktikkan. Jadi kalian praktik ya. Biasanya kan kalian sudah terbiasa ya menggunakan AI ya untuk mengerjakan apa? Biasanya mengerjakan? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Saya bikinnya buat cerita tok. Oh, sih, nggak apa-apa. Kan berarti sudah pernah menggunakan AI. Oke, silakan ini ditulis. Ada beberapa pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang AI? AI adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Yang bisa berpikir sendiri. AI adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia yang bisa berpikir sendiri. Iya, ditulis nih, coba nih, ditulis nih. AI adalah artifisial. AI adalah, ada yang mau membacakan hasil tulisannya? Mam. Ayo, selain nikah, Mam. Mam. Imam, udah selesai? Belum. Ya, AI dengan kalimatmu sendiri, belum selesai nulis gak apa-apa, dibacakan aja. Sini absen, oke. Ayu, mana Ayu? Yuk, ayo yuk. AI adalah dengan kalimatmu sendiri yuk. Iya. Biasa kamu gunakan untuk apa? Mengerjakan PR. Iya. Terus apa lagi? Iya. Terus? Oh. Amanda, bacakan Amanda. Dengan kalimat sendiri Amanda. Biasa kamu gunakan untuk apa? Untuk mengerjakan tugas atau PR. Terus sudah, oke sudah. Terus ini yang cowok nih, yang cowok. Alvan. Oh sini. Iya, Pak. Kamu gunakan tuh. Terus banyak. Jadi rata-rata kebanyakan digunakan untuk mengerjakan tugas. Saya cuma buat bikin cerita, Bu. Bikin cerita apa lagi? Ditulis ya jawabannya ya, coba ya. Yang pernah menggunakan AI tunjuk jari. Yang pernah menggunakan. Semuanya. Ada yang nggak pernah? Sudah ya. Biasanya menggunakannya apa AI-nya? Nggak beda.
Kopilot. Kopilot Apalagi Gemini. Ya, berarti hampir semuanya sudah memanfaatkannya ya. Sudah ditulis tadi? AI-nya? Oke, next. Nah ini pengertian AI anak-anak. Jadi AI itu adalah sub bidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat menipu kecerdasan manusia dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Dapat meniru ya, maaf, yang dapat meniru. Nah ini, apa itu AI? Ini secara singkatnya ya, secara singkatnya AI adalah teknologi yang meniru kemampuan manusia dalam satu, berpikir. AI pintar gak sih? Kalian tanya apa aja bisa ya? Kok bisa tuh bagaimana? AI pintar banget tuh bagaimana? Kenapa kok bisa? Karena AI-nya belajar dari AI belajar, tapi mengambil data-data yang sudah di-upload atau yang sudah ada di internet, makanya pintar. Berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Nah, sekarang ada istilah baru anak-anak, AI generatif. Ya, AI generatif adalah jenis AI yang dapat satu, menghasilkan konten baru. Pernah nggak kalian pakai AI untuk suruh gambar gitu ya? Nah, menghasilkan konten baru, membuat teks. Ya, pernah ya? Gambar tadi sudah, suara. Ada, bisa. Ya, mungkin kalian belum manfaatkan video. Contohnya itu tadi yang sudah kalian sebutkan, ChatGPT, Gemini, Date, dan Midjourney. Nah, AI belajar dari data dan pengalaman. Jadi kalau misalkan data yang di internet itu sudah diupload banyak datanya. Jadi AI itu mengambil data dari mana-mana. Dari data yang sudah diupload di internet, dari berbagai data yang diambil. Jadi kan AI-nya kita bantu karena datanya banyak sekali. Itu tentang AI. Bagaimana AI bekerja? AI bekerja satu anak belajar dari data besar. Tadi Bu Jen sudah bilang, AI dilatih dengan jutaan contoh data. Jadi data di internet itu kan jutaan, jadi diambil data dari manapun. Makanya AI pintar. Nah, jadi kalau kalian pengen pintar, otak kalian harus diisi banyak data. Caranya bagaimana? Belajar. Dengan cara belajar dengan membaca seperti itu ya. Makanya nanti otaknya akan pintar. Kemudian yang kedua, mengenali pola. Jadi AI itu menemukan pola dan hubungan dalam data yang dipelajari. Jadi polanya bagaimana? Ya, kemarin pada saat pembelajaran awal kan sudah ada yang pengenalan pola. Kemudian yang ketiga, membuat apa? Prediksi itu apa? Tebaan. Prediksi apa nih, Mbak? Tebaan, iya. Prediksi. Perkiraan kok. Tebaan, perkiraan sementara, tebaan sementara, jawaban sementara itu prediksi. Berdasarkan pola yang dipakai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Tapi konfirmasi. Kemudian yang terakhir menghasilkan konten baru. Nah ini ya. Ini anak bagaimana AI generatif bekerja. Belajar dari data besar, mengenali pola, membuat prediksi dan menghasilkan konten baru. Tadi sudah. Nah ini tadi sudah ya, mengenali, membuat prediksi. Nah, AI generatif dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan. Perhatikan. Nah ini. Nah biasanya kalian memanfaatkan AI tadi selain untuk mengerjakan PR, sebenarnya ada banyak sekali manfaat AI. Yang pertama sebagai asisten virtual. Jadi kalau kalian pengen jadi bos, pengen punya asisten, kalian boleh memanfaatkan yang namanya AI. Nah ini ya, menjawab pertanyaan dan membantu tugas sehari-hari. Hey Google, ya pakai Google ya. Hey Google, cuma pakainya in English ya kalau Google-nya itu ya. Kemudian membuat gambar.
Sudah pernah? Nah, lama ya? Lama ya, prosesnya lama. Penerjemah? Sering. Bahasa Inggris pasti kan? Iya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa? Paling sering. Membuat musik? Nah, ini ya. Kemudian dalam pendidikan, membuat rangkuman, tutor virtual, latihan soal. Banyak ya? Proyek keren. Perhatikan kode yang di bawahnya itu ya. Generatif dapat menjadi alat yang sangat membantu. Tetapi kita harus menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Intinya itu anak-anak kata kunci. Jadi kalau kalian misalkan pada saat mengerjakan tugas tanya ke AI, jangan langsung kopas. Iya, jangan langsung di copy paste. Tapi kalian harus ditelaah lagi dari awal, benar apa enggak jawabannya, sesuai dengan yang kalian inginkan apa enggak. Itu harus seperti itu. Kalian baca biar paham. Jadi jangan asal kopas dulu. Ya, walaupun semuanya sudah ada di AI. Nah ini, kemudian ini hak cipta. Nah ini hak cipta apa itu hak cipta? Copyright. Hak cipta? Copyright. Iya itu copyright. Ya. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atas hasil karyanya. Karya tidak hanya musik ya. Sekarang yang lagi bikin musik ya. Game. Kalian Game bayar royalti nggak nih kamu nih? Dengerin musik kamu. Saya pakai file. Pakai file. Di sini semua buku saya tetap. Tapi nggak boleh. Itu ya, tulisan, artikel, gambar, foto, musik, lagu, video dan visual. Nah ini tantangannya itu di situ ada semua siapa pemiliknya, bagaimana mengutipnya dan sebagainya. Praktik etis. Nah itu. Ya perlu kalian ingat ya ini anak-anak. Adalah apa ini? Alat bantu. Oke, dan itu yang garis tanda petiknya itu yang paling penting. Jadi itu alat bantu, tidak semuanya bergantung. Mengapa privasi penting? Privasi, perhatikan, private ya, data pribadi termasuk nama, usia, lokasi, hasil belajar, pola belajar, interaksi dengan platform belajar itu adalah data privasi. Ya, itu data privasi. Jadi kalau kalian misalkan diminta Bu Jenny upload sesuatu tentang biodata, ya jangan semuanya kamu upload di internet loh ya. Kecuali kalau sekolah minta untuk data dapodik ya itu wajib. Tapi kalau yang sifatnya online itu privasinya harus dijaga. Tidak asal upload. Yang cewek-cewek yang online biasanya ya di kamar atau apa. Saya guys, ini aku di mana? Rumahku di sini ya. Itu jangan terlalu lebih untuk mengupload data-data privasi kalian. Termasuk nomor HP. Ya, gitu. Kemudian tips melindungi bagaimana? Itu tadi jangan bagikan data pribadi. Ya, apalagi kamu membagikannya ke AI. Kamu curhat sama Meta, tolong dong aku di ini nomor HP sebenarnya nggak usah. Ya itu kan membagikan data pribadi. Kemudian gunakan layanan terpercaya, periksa pengaturan privasi dan yang terakhir minta izin guru. Sebenarnya nggak hanya guru sih, orang tua juga harus kalian minta izin ke bapak ibu kalian. Ini ingat ya, paling tanda petiknya itu kamu memiliki hak untuk tahu bagaimana datamu digunakan dan disimpan. Jadi kalau ada orang, apalagi yang kalian kenal, tanya-tanya tentang data pribadi, atau email lah, biasanya kan di komputer atau di IG gitu, kamu pesan apa gitu kan suruh mau input data pribadi ya, nama, nomor HP gitu ya. Nah itu jangan asal kamu input, itu data pribadi kamu. Boleh tanya dulu itu apa. Kalau misalkan meragukan jangan. Tanda petiknya itu jelas anak? Jelas sekarang.
menjadi warga digital yang baik. Nah, warga digital lah, kalian kan warga digital ya, menggunakan teknologi digital kan warga digital. Prinsipnya bertanggung jawab, inklusif, terus belajar, kritis, protektif, dan komunikasi. Mengapa penting? Memastikan AE digunakan untuk kebaikan, mencegah penyalahgunaan teknologi, melindungi diri dan berkontribusi pada perkembangan AI. Tanda petiknya yang bawah itu teknologi AE harus terus berkembang, akan terus berkembang. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Jadi kalau kalian simpulkan dari awal sampai sekarang, digunakan dengan apa? Bijak dan bertanggung jawab. Itu yang harus kalian hoax, penyalahgunaan hoax, penyalahgunaan AI. Ada konten palsu, konten palsu, kemudian menyebarkan informasi yang tidak benar, meniru suara, jangan ngantuk, kok tak kayak tugas ya ngantuk lu. Meniru suara, membuat gambar, kemudian hoax dan disinformasi. Nah, ini contoh penyalahgunaannya itu anak berita palsu, penipuan dan manipulasi gambar. Oh biasa. Oke, kita tugas karena biar tidak ngantuk. Ngantuk. Kita kenalan dulu dengan yang namanya deepfake. Apa itu deepfake? Deepfake. Dibaca? Teknologi yang dapat. Iya. Membuat seseorang terlihat melakukan atau mengatakan sesuatu yang sangat realistis dan sulit dibedakan dari aslinya. Nah, ini jenis-jenis deepfake. Ada face swap, mengganti wajah seseorang dengan wajah yang lain. Voice cloning, meniru suara seseorang tapi bukan suaranya ya. Kemudian lip sync, kalau kalian nyanyi menggunakan suara penyanyi aslinya, cuma kamu hanya mangap-mangap aja ya, menirukan aja, itu lip sync namanya. Kemudian full body portrait, mengontrol seluruh gerakan tubuh. Nah, sekarang kita latihan mengidentifikasi deepfake. Oke, silakan kalian buka Chromebook-nya, masuk ke Google Drive-nya Pak Tarmujiono. Iya dong. Bisa nggak? Iya, di Chrome. Ini boleh kesini, boleh kesini. Nah, ya, Google Drive-nya. Wah, kelihatan bu. Oh, layarnya ada di depan anak-anak. Di depan juga ada. Yang kira-kira default-nya yang mana? Yang kira-kira tidak asli yang mana? Apakah gambar ini asli atau tidak? Ya, kalau misalkan gambar ini iya, misalkan apanya itu yang itu merupakan buatannya itu yang apa? Ditulis coba, ditulis di buku. Sambil Bu Zeni keliling. Sambil Bu Zeni keliling, kalian sementara lihat ini dulu, nanti tak carikan ya. Apakah nggak ada kakinya atau bagaimana ilustrasinya? Kalian latihan. Oh iya. Iya. Karena kurang jelas, kalian akan lihat aja di laptop.
Ya, mulai. Dikenalkan dulu. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2. Namanya nama. Nama saya Aida, absen 10. Nama saya Aliaman Aida. Nama saya Semana absen 27. Perkenalkan nama saya Akmal, saya 15. Nah, keanehan di sini, di kaki sini. Di sini ada sepatu kuning, tapi di sini nggak ada sepatu kuning dan nggak ada celana jeansnya. Ini ada sepatu hitam putih, tapi yang ini biru sama pink. Ini itu. Ini nggak putih sama biru. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Casey, absen 6. Perkenalkan nama saya Miftana Nandahirina, absen 14. Perkenalkan nama saya Sabaci Hartono, absen 29. Perkenalkan nama saya Amanda Denis Santatila, absen 3. Ya, lanjut. Dari Mama. Yang mana tunjuk terus apa? Orang berbaju merah, tangannya sudah bisa nyambung. Jari-jarinya menyatu. Jari-jarinya menyambung. Yang kedua, anak perempuan ini tidak memiliki kaki dan tangan. Anak perempuan ini matanya yang satu berbeda. Matanya yang satu berbeda menakutkan kan? Dan yang ini juga matanya berbeda. Ya. Terus? Ya beda. Apa lagi? Yang laki-laki ini tangannya laki ini jadinya bengkok. Matanya beda. Sudah, ada lagi? Dan Om ini nggak mempunyai tangan. Sudah? Oke, boleh duduk. Sekian, terima kasih. Ini ya, yang kesimpulannya ya. Tadi ada beberapa. Itu sudah menjadi dari kotak-kotakan. Coba kalian cek dengan hasil jawaban kalian. Kalian analisa dari analisis konten defect yang sudah kalian analisa dari masing-masing kelompok. Nomor 1 sampai 4 dari tangan terlihat tidak realistis, baik dari segi bentuk, jumlah maupun cara memegangnya. Nah, berarti itu buatan ya asli. Kemudian nomor 5 sampai 8 ya, 5 itu dan 8 ini. Pasangan sepatu jika dilihat secara seksama bentuknya tidak sama dan kurang beraturan karena itu merupakan buatan AI, tidak foto aslinya. Kemudian nomor 6, sepatu anak terlihat menyatu dengan sepatu orang di belakangnya. Nah,
Oh.